Latihan, yes. Latihan. Koreksi postur lah secara keseluruhan. Yes, oke. Nah, wah ini pertanyaan yang sangat localized nih dok. Dari Sesa Opas. Turun berok tuh bisa diterapi gak? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di acara Senang Sehat, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan ahli kesehatan, dokter, tenaga kesehatan, medis, dan lain sebagainya untuk ngomongin apapun yang berhubungan dengan kesehatan, supaya kita bisa lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih ngerti bagaimana cara merawat tubuh kita dengan lebih baik, supaya kita bisa hidup yang paripurna. Demikian acara ini, terima kasih. Udah kepanjangan, openingnya kepanjangan. Hari ini kita bersama dengan orang yang bertanggung jawab atas membuat saya tetap bisa berdiri dengan baik sampai hari ini. Orang yang membantu saya pulih dari cedera. Patah hati enggak ya? Aman. Cedera waktu itu punggung, pundak, lutut, kaki, daun telinga, leher. Ada juga. Dan Dr. Edbert ini juga yang bertanggung jawab membuat gue untuk pertama kalinya seumur hidup masuk rumah sakit. Karena menurut dia gue harus diopname. Dr. Edbert Rekso Atmojo. Ayo. Bentar. Esket, ada esketnya kan? Nah, ya nggak dipakai lagi sih sekarang. Terus spesialis SPKFR. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi Dr. Edbert, apa kabar dok? Sehat? Baik. Biar kayak di acara-acara TV. Iya. Sehat. Ya. Dok, jadi sebenarnya gue ceritakan sedikit acara ini sebenarnya. Lo kan ada konten bareng kita tuh, Dr. Edbert. Yes. Ya kan? Nama acaranya Dr. Edbert ya? Kayak nggak keren ya? Ya. Kayak pakai nama sendiri gitu doang. Klise ya? Iya. Kamu Edbert? Iya. Dokter? Iya. Punya acara? Judulnya apa? Dr. Edbert. Oke, bagus. Jadi di Senang Sehat, di situ kan lo ngasih tips-tips, penjelasan dan lain sebagainya. Nah, di Senang Sehat ini sebetulnya bentuknya lebih ke pertanyaan. Kita menjawab pertanyaan. Oke. Ya, jadi kita jawab pertanyaan dari orang-orang tentunya sehubungan dengan fisioterapi, fisik, rehabilitasi, dan sebagainya. Siap. Sebelumnya, gue nanya dulu. Beda nggak sih orang fisioterapis dengan SPKFR tadi? Beda nggak? Beda. Apa bedanya? Jadi kita memang beda profesi ya. Jadi memang sekolahnya aja beda. Kalau dokter SPKFR itu adalah dokter spesialis. Dan dia melalui pendidikannya dari dokter umum dulu, habis itu lanjut sekolah spesialis 4 tahun lagi untuk SPKFR. Kayak S2 lah ya, semacam. Profesi kita sebutnya, jadi profesi. Kayak spesialis itu adalah profesi, jenjangnya beda ya, jadi 4 tahun lagi jadi spesialis. Kalau fisioterapis itu adalah suatu profesi yang beda, dia ada dari D3, ada S1, ada juga dia profesi sendiri, jadi beda. Vokasi? Memang vokasi ya, jadi memang di bidangnya mungkin ada yang kita bekerja sama, kita memang bekerja dalam satu tim yang sama, tapi mungkin orang suka bingung yang mana, jadi suka salah salah mengerti. Berarti waktu saya ke tempat dokter kan dokter yang periksa. Yes. Dokter ngasih arahan, fisioterapis ngasih penanganan dan latihannya, betul gitu ya. Jadi dokter SPKFR ini adalah dokter, orang umumnya bilangnya dokter rehabilitasi. Jadi kita ini biasanya ada timnya ini salah satunya dokter dan fisioterapi. Tapi ada juga kalau untuk kasus-kasus lain mungkin kita butuh terapis okupasi dan juga terapis wicara. Jadi itu biasanya buat penanganan orang yang stroke. Atau terapi wicara, sama terapi okupasi itu untuk aktivitas sehari-harinya. Fisioterapi itu banyak fokus ke pergerakan tubuh. Jadi mereka yang masalah-masalah exercise, masalah stretching itu mereka bagus di sana. Jadi kita ini seperti menaungi terapis-terapis ini juga untuk melakukan terapi. Ada banyak pertanyaan nih dok, terutama ini sebenarnya kan karena kalimat fisioterapi atau KFR tadi itu kan mungkin bukan sesuatu yang orang sering dengar. Yes. Lo akan datang pada saat udah sakit, maka namanya rehabilitasi kan. Gitu. Yes. Bukan sesuatu yang orang banyak ngecek kayak kan dokter gigi 6 bulan sekali, gitu. Dokter mata 6 bulan sekali katanya kemarin. Ke dokter fisio, kalau sakitnya udah kayak mau mati gitu, baru kita ke dokter fisioterapi gitu kan. Gue waktu itu sampai gak bisa jalan baru ke lu gitu kan. Jadi
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kalau nanti pertanyaannya tidak boleh dijawab karena etis atau sebagainya, atau mungkin memang, oh ini tuh bukan keahlian saya, nggak apa-apa. Ntar bisa kita cut kalau editornya masih mau. Ya. Siap. Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih. Dari Nuiz, NUII 18 di Twitter ya. Kalau lagi fisioterapi, olahraga apa aja yang boleh? Misalnya berenang atau yoga boleh nggak? Oke, itu pertanyaan general banget ya. Ya sabar, ntar ada yang serius banget. Dok, jempol kiri saya cantengan. Ada nih, ada ntar. Ini yang serius dulu, yang general dulu. General maksudnya kalau lagi fisioterapi boleh nggak exercise itu kan? Yeah. Tapi kan tergantung nih, kalian di terapi karena apa? Benar. Karena masalah apa? Kalau misalkan yoga atau apa tadi? Berenang. Boleh apa enggak sih? Secara generally boleh. Kecuali emang kalian ada dalam kondisi di mana kalian jangan banyak aktivitas fisik berat dulu. Kayak misalkan lagi ada ketidakstabilan tulang belakang atau adanya sakit yang sangat hebat itu, jadi jangan dipaksa untuk melakukan aktivitas itu. Yeah. Tapi secara generally sih kalau kita lagi cedera apa kecil sedikit gitu, kita bisa aja sih olahraga secara kalau selama aman ya dan tidak sakit. Jadi misalnya ankle kanan saya kepelitek. Saya lari tapi kaki kiri doang boleh dong? Boleh. Oh iya. Kalau bisa. Gimana caranya? Lari di treadmill gitu kaki kanannya ngangkat, kaki kiri doang. Boleh dong. Jadi harus dicek dari jenis cederanya dan juga level dari exercise-nya. Yes. Benar dong? Ya, Kalau jangan dipaksa. Kalau lagi sakit pun juga jangan maksa. lagi sakit punggung kayak gua kemarin, jangan tiba-tiba yoga yang begitu-begitu dong. Iya, Bahaya kan? yes. Selalu datang konsultasi ke dokter. Kalau bisa dokter Edward bayarnya full, jangan pakai diskon. Oke. Wah ini pertanyaan yang sangat bener nih. Sekarang gua ngerti kenapa banyak dokter yang bilang sulit dan tidak mau kebanyakan untuk ngasih konsultasi online atau tanya-tanyaan. Karena contoh pertanyaan nih. Titip nanya dong Kak dari @ocpina. Untuk nguatin pergelangan tangan yang kalau digerakin bunyi-bunyi gimana sih? Nah ini kan nggak jelas dok ya. Bunyinya apa gitu kan. Apakah keletak-keletak begini? Atau kayak ai oh gitu kan. Siapa tahu bunyinya gitu. Tapi mungkin asumsi gue mungkin kalau diginiin bunyi gitu. Kayak ada sesuatu yang keletak-keletak gitu ya. Kemungkinan kalau bunyi itu sebenarnya gue sendiri juga ada bunyi keletak-keletak di wrist. Ini karena riwayat cedera. Waktu itu pernah jatuh, nahan, terus kesleo lah istilahnya. Jadi wrist sprain. Jadi sekarang ini kalau bunyi klek-klek gitu. Dengar nggak? Oh iya ada. Ada bunyi klek-klek Nanti gitu. ditambahin aja di after. Krak gitu dibikin kenceng banget gitu. Itu kenapa dok? Jadi ini biasa karena ada cedera dari wrist sprain atau kesleo itu kan. Berarti itu ada cedera ligamen. Ligamen itu yang megangin antara tulang sama tulang. Jadi dia menjaga kestabilan dari tulang atau sendi itu. Kalau dia ada cedera sebenarnya penyembuhannya itu beda-beda. Ada yang penyembuhannya bagus, ada yang penyembuhannya sulit gitu. Memang cara penanganan selanjutnya itu sebaiknya dikuatin otot-otot dari wrist kita. Itu kita lakukan latihan penguatan. Bisa pakai dumbbell atau barbell atau dumbbell itu. Kita untuk melakukan penguatan itu dengan cara biasanya kita cuman wrist extension seperti ini, kita tahan selama 3 detik, kemudian kita jadi melakukan gerakan seperti ini, kemudian melakukan gerakan seperti ini. This looks very wrong. Gimana gini kita ke segala arah, kita melakukan gini juga. Oh iya, oke. Sama begini juga. Jadi kita ke segala arah, kita penguatan dari Pikiran Anda wrist. jangan kemana-mana. Ntar mungkin mesti ada video latihannya ya. Valian mungkin bisa jadi peraga. Tapi itu buat laki-laki berarti dok ya? Buat perempuan juga bisa. Kan kalau perempuan Semua juga Liga bisa. Woman. Ya. Oke. Kena. Dokternya serius. Santai dok, kita di sini santai. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya yang lumayan serius nih menurut gue. Ada 2. Yang pertama dari @riztariri. Kalau skoliosis bawaan, ini kayaknya sebenarnya mungkin lebih ke tulang, tapi mungkin lo ada pengetahuannya kan? Oh iya, kita juga handle Iya. skoliosis kok. Kalau skoliosis bawaan bisa diperbaiki atau tidak karena baru ketahuan di usia 30-an. Oke. Skoliosis tuh buat yang nggak tahu, skoliosis tuh yang tulang punggungnya tuh ada agak bengkokan atau Yes. posisinya S. tuh nggak pas S. Bentuknya S gitu Makanya ya. Tulang kecil belakang berarti. harusnya lurus, dia agak sedikit melengkung. Kalau gede L. Oke, dok, lanjut. Oke, jadi skoliosis ini sebenarnya ada macam-macam ya. Bilang bawaan tuh sebenarnya kalau dia bawaan dia harusnya dari kecil, dari umur
7 tahun ke bawah tuh juga udah bisa mulai kelihatan. Iya, gitu. makanya gue bingung kenapa dia baru tahu di skoliosis itu terjadi pada masa puber. Masa Karena pertumbuhan. Masa pertumbuhan cepet tuh kita sebutnya adolescent skoliosis gitu ya. Adolescent idiopathic scoliosis. Jadi dia terjadi pada masa puber, kan pertumbuhannya lagi cepet-cepetnya nih. Growth spurt kalau ya? ada tidak balance nih antara pertumbuhan tulangnya atau misalkan postur dia waktu dia pertumbuhan, itu perubahan kurvanya itu akan jadi eksponensial waktu pertumbuhan itu. tunggu, waktu pertumbuhan tadi katanya ada ketidakseimbangan atau postur. Jadi misalnya ini mitos mungkin yang pernah saya dengar. Lu kalau pakai tas di kanan doang misalnya, beratnya di kanan doang, berarti bisa dong bikin skoliosis. Bisa, itu namanya kita sebut functional scoliosis ya. Jadi karena kebiasaan, karena posture. Jadi posisinya gitu. gini terus gitu. Iya. Jadi Hati-hati ya adik-adik yang masih puber. Bawa tas berat. Makanya bagus ransel mungkin ya. ransel, backpack tuh paling bagus. Walaupun mungkin kalian merasa lebih keren pakai yang satu. Maka ransel pun kita lepas satu. Iya. Ransel pun kita lepas satu. Itu nggak bagus. Iya kan? Nggak Tetap boleh. pakai backpack dua ini. Rawan copet. Pakai di depan. Aman. Apalagi di bus ya. Iya, aman sekali. Kalau ditaruh di depan itu aman. Terus kalau misalnya gitu bisa nggak tapi di umur 30 katanya baru ketahuan. Entah dengan alasan apa, Rista Riri baru tahu di umur 30-an. Oke. Jadi sekarang kan udah nggak bertumbuhan lagi dong, udah 30 tahun ya. Jadi sekarang kita lihat dulu keparahannya seberapa, derajatnya berapa. Karena kita lihat dulu dia ada keluhan nggak. Kalau dia nggak ada keluhan sebenarnya nggak ada masalah. Dia nggak perlu ngapa-ngapain. Dan kalau dia nggak terlalu besar kurvanya, derajatnya, itu biasanya kita patokan di 40 derajat. Kalau lebih dari 40 derajat. Iya, miringnya jadi 40 derajat. Wow. Itu kalau lebih dari itu baru kita mempertimbangkan ada tata laksana lebih lanjut lah. Sebenarnya kebanyakan sih nggak perlu kalau udah dewasa ya, karena kalau nggak ada keluhan sih dengan terapi aja, dengan latihan exercise aja itu sebenarnya bisa. Bentar, tapi gue bodoh kan nih gitu ya. Let's say dia udah miring, gak usah jauh-jauh deh ya, 15 derajat deh misalnya gitu ya. Ada kemungkinan balik kalau umur udah segitu? Enggak. Jadi kita cuma menanggulangi supaya tidak mengganggu sehari-hari. Supaya dia tidak Makin ada parah. keluhan pertama. Jadi supaya dia nggak sakit, dia nggak pegel-pegel. Kedua supaya dia nggak makin parah. Karena dengan ada di derajat, mungkin dengan bertambahnya umur dia bisa bertambah terus derajatnya. Jadi nambah mungkin, berkurang sulit ya? Hampir nggak mungkin Kurang malah. sulit ya, karena kalau dia berupa structural scoliosis berarti dari bentuk dari tulangnya sendiri sudah matang gitu ya. Untuk dia menjadi normal lagi akan sulit. Operation? Kecuali dioperasi. Tapi kan kalau kita nggak ada keluhan, kalau kita nggak besar-besar banget, ini nggak perlu dioperasi lah. Biasanya tuh indikasi operasi tuh kalau sampai bisa sampai di atas 50-60 derajat, yang sampai bisa mengganggu pernafasan sampai kayak Karena nafas aja susah. ketekan ya? Iya, karena menekan paru-paru kita. Gue langsung benerin postur aja dari tadi gue begini langsung lurus. Ini yang nonton di rumah langsung begini semua nih. Langsung begini. Langsung duduk rapi. Iya, langsung bener. Oke. Berarti sebenarnya bisa diperbaiki atau tidak? Sayangnya tidak, kecuali operasi ya, Rista Riri. Tapi bisa dibantu untuk dikurangi keluhannya dan dibuat untuk tidak tambah parah. Bentuknya latihan. Latihan, yes. Latihan. Koreksi postur lah secara keseluruhan. Yes, oke. Nah, wah ini pertanyaan yang sangat localized nih dok. Dari Sesa Opas. Turun berok tuh bisa diterapi gak? Abis olahraga, saya pernah kena turun berok, lompat basket. Dar! Oke, turun berok itu... Sampai sini turun banget. Enggak ya, nggak bisa. Turun berok itu biasanya disebut hernia. Hernia, betul. Istilah dari kedokterannya itu hernia. Hernia ini biasanya artinya itu adalah keluarnya intestine atau usus masuk ke dalam, kalau ada laki-laki masuk ke dalam skrotum. Jadi Skrotum. ya, Nggak perlu gue kayak ini, gue gambarin aja, ya kan? Anda ngerti dong. Skrotum, dagu. Tidak, skrotum ya. ini biasanya disebabkan karena ada dua faktor sih. Ada faktor genetik juga sebenarnya di situ. Jadi ada beberapa Turun berok keturunan dok. Ada faktor keturunan juga. Jadi di mana dia lebih lemah di daerah yang di situ. Jadi kalau memang ada riwayat orang tua atau itu pernah turun berok, ada kemungkinan bisa juga kena turun berok. Ada mungkin kayak ada robekan atau apa gitu. Ada ya, jadi jaringan di area inguinalnya itu lebih lemah. Jadi lebih mudah untuk terjadi turun berok. Mungkin kalian nggak tahu inguinal, jadi gini guys. Inguinal tuh selangkangan. Yes.
Kalau udah ada terjadi kelemahan atau itu kan strukturnya memang sudah lebih lemah. Itu sebenarnya nggak banyak sih yang bisa kita lakukan. Jadi emang kalau udah loss aja. Yang paling bisa dilakukan penguatan otot abdomen. Cuman itu justru malah abdomen ya? Cuman itu juga nggak menjamin sih. Tetap biasanya terapi terbaik adalah operasi kalau memang terjadi. Itu yang genetik? Nggak, sama aja semuanya. Oh jadi jangan-jangan selama ini yang kita sebut sebagai turun bero itu mungkin bukan kejadian occupational hazard or something. Katanya kan jangan ngangkat berat-berat misalnya gitu. Itu bisa terjadi. Jadi kan memang ada faktor risiko tadi kan memang lebih lemah jaringannya. Tapi dia dengan pressure abdomen yang tinggi, dia bisa mendorong intestine tadi untuk keluar ke situ kan. Terus jadi semakin tinggi pressure-nya. Di terapinya gimana tuh? Dibalikin? Iya. Kalau udah masuk sebenarnya kadang bisa keluar, maksudnya bisa masuk lagi, bisa enggak. Itu bukan untuk diterapi sih, itu sebenarnya lebih paling bagus tetap dioperasi sih sebenarnya biasanya. Nggak enak sih bahas. Sebenarnya ini bukan bidang gua. Iya ya. Cuman maksudnya gue mungkin gue berpikir ini gue mencoba berpikir dari sisi awam ya gitu. Karena gue inget dulu gue turun bero. Pernah katanya turun bero. Katanya. But this was back when I was like 12, 13 I guess, bocah gitu ya. Dan terapi gue saat itu belum ada. 2001, 2002 tuh belum terkenal nih sebutan fisioterapis dan sebagainya ini ya tukang urut of course gitu. Dan diurut di bagian perut dan katanya dikembalikan. Which setelah gue mendengar penjelasan lu berarti benar-benar urut usus tuh. Ususnya ditarik tuh, dibalikin ke atas. Didorong ke atas ya. Nah berarti mungkin karena waktu itu ada penyembuhan, gue masih punya kemampuan recovery, jadi mungkin menutup lagi. Iya. Ya, tapi sebenarnya harusnya kalau turun bero yang betul itu ya sampai hemplung gitu. Ya kan derajatnya juga berbeda-beda sih. Ada yang sampai parah, ada yang baru ringan, ada yang masih bisa keluar masuk, ada yang setiap batuk bisa keluar. Oh my god, batuk bro, nggak enak banget anjir. Tapi ini juga buat laki-laki berarti ya? Kalau perempuan turun sis, ya. Ya tapi kalau ke perempuan, gue tanpa bermaksud ini ya. Kalau ke perempuan, kemana berarti? Kan kalau cowok pas skrotum. Ini pertanyaan serius, ini lagi serius. Tadi bercandanya udah. Iya, jadi kalau nggak ke skrotum bisa juga ke inguinal atau juga ada juga yang istilahnya hernia ke umbilikal atau udel. Oh, umbilical. Iya. Wah, udel. Cuman ini bukan nanti gue cross check dulu semuanya. Takutnya ada yang salah ya. Iya, cuman karena ini sebenarnya bukan my area. Karena makanya gue bilang mungkin di mata orang awam apapun yang bisa diberesin sama tukang urut itu harusnya di modernnya adalah fisioterapi. Benar. Logika awamnya gue kenapa dia nanya gitu? Itu karena dia masih melihat fisioterapi, rehabilitasi fisik dan sebagainya ini kan a modernized kind of tukang urut, so to say, gitu, lebih scientific dan sebagainya. Jadi mungkin kayak, aku dulu turun bro ke tukang urut, mau tahu dong kalau scientificnya gimana mungkin. Possibly, gue juga nggak tahu. That's you talking. No, that's this guy. Ini panjang tuh, ada 8 tweet dia ngomong gitu. Kalau Dr. Edward jawab gitu, nih panjang. Jelas. Waduh. Bohong sih. Bohong. Enggak, karena gue inget waktu kecil gue pernah memang sakit dan dibilangnya turun bro dan ya diurut gitu. Lu pernah turun bro nggak? Ada yang pernah nggak? Ada yang keluarganya pernah turun bro nggak? Nggak asik lu. Ayo dong turun bro, lagi hits tau. Oke. Nah ini ada satu, dia punya 2 pertanyaan, tapi menurut gue yang bisa dijawab mungkin satu ya, dari Big_Guns. Titip tanya jika boleh mas bro, terapi lutut sama terapi flat foot tuh gimana? Kalau terapi lutut menurut gue terlalu banyak kemungkinannya. Iya. Dan lu harus dicek benar-benar berdasarkan derajat keparahan, penyebab, udah sejauh apa. Karena lutut gue juga sakit, tapi gue ke Dr. Edward katanya suruh latihan doang karena itu guanya aja yang lemes katanya. Nggak ada struktural, waktu itu kita udah sempet bahas ini, nggak ada masalah struktural, tulang aman gitu ya, nggak gimana-gimana. Kan kalau ankle gue lu bilang ligamennya hilang ya, udah nggak kelihatan. Robek ya. Robeknya sampai udah nggak kedeteksi kan, udah saking parahnya. Karena sampai gue lagi diem, bisa kletek gitu. Nah, lagi diem doang bisa bunyi, aneh banget. Nah jadi lutut saran gue mendingan datang ke dokter, kalau bisa Dr. Edward, kecuali lu di luar kota. Terbang nggak pakai pesawat? Bisa. Kalau terapi flat foot nih, gue juga ada flat foot.
waktu itu lo kasih gue terapi ada macam-macam, mungkin boleh jelasin dok. Ya, flat foot ini sama penyebabnya ada faktor genetik juga. Ya. Jadi emang ada beberapa orang yang punya bakat lebih fleksibel dibanding yang lain. Kan kalau kaki kita itu naturally punya arch. Arch itu bentuk kakinya nggak flat banget gitu ya. Jadi ini memang penting sebenarnya arch ini. Dan yang menjaga arch ini terbentuk arch ini adalah jaringan ikatnya di bawah situ. Dan kalau kita lebih fleksibel atau kita sangat lentur ya, jadi dia bisa terstretch jadi flat banget jadinya. Dan sebenarnya kalau udah sampai separah ini, untuk terapi itu tidak bisa banyak membantu kecuali penguatan otot aja. Otot yang membantu arch kita untuk naik. Itu adalah otot tibialis posterior. Itu caranya itu dengan banyak latihan jinjit biasanya. Apa? Jinjit. Jinjit. Itu latihannya? Itu latihannya. Sama kayaknya kemarin gue lebih. Ya banyak sih, cuman maksudnya paling gampang itu. Atau kita pakai resistance band untuk kita kayak injek gas seperti ini. Nah ini gue inget nih, resistance band tuh yang elastis itu biasanya warnanya kinclong ya, neon-neon gitu. Terus lu ngegas gitu. Ngegas gitu. Ngeng. Jangan ngegas yang kayak anak SMP lakukan kepada sesamanya. Tidak baik. Aduh, gue langsung tidak boleh. Gak nyaman. Langsung keinget kan masa-masa muda. Nah, tapi ya itu salah satunya. Tapi bukan berarti itu jaminan pasti akan sembuh. Karena memang kalau udah yang flat feet-nya parah, itu butuh tambahan arch support. Jadi dari sepatu kalian, dari alas kaki kalian, butuh tambahan insole supaya bisa menjaga arch itu pada posisi yang seharusnya. Gue nggak bawa lagi punya gue ada. Jadi gue bikin insole, terus sandal gue juga gue pilih yang ada begini ya. Jadi supporting, jadi dia nggak cepet sakit, capek. Pakai high heels. Enggak ya. Jadi ada beberapa merek yang memang arch-nya lebih tinggi. Gue nggak mungkin ngomong di sini, ntar dikira disponsorin lagi, nggak enak juga. Jadi ada beberapa dan itu bisa dipakai. Terus ada beberapa latihan. Gue rasa bisa dicari juga di YouTube atau nanti mungkin akan ditambahin sama Doc Edbert juga. Tapi kalau emang udah sampai mengganggu, karena gue pas umur gue berapa ya waktu itu pas kalau 31 ya, pas pandemi itu ya. Iya, lupa sih gue. Iya, saya ingat gue pas pandemi udah 2 tahun yang lalu, gue baru tahu di umur 31 bahwa ternyata gue flat foot. Dan apa kata lu, cara jalan gue mengkompensasi sampai, gue inget banget nih omongan dia gini nih. Cara jalan lu mengkompensasi flat foot itu dan kerusakan ankle lu sampai otot punggungnya nggak aktif pada saat jalan. Punggung atau mana ya lu bilang? Gue juga lupa. Pokoknya dari berapa gue cuma aktif 2 gitu. Akhirnya makanya gue sering sakit pinggang karena jalan gue nggak seimbang. Pokoknya sampai kayak gitu. Jadi datang ke Doc Edbert ya. 15%. Udah lama ya. 15%. Udah lupa. 15%. Referral. Oke. Oke, ada 3 pertanyaan terakhir. Nah ini menarik. Bang mau dong titip pertanyaan dari DWACL, Duacel, Dawi namanya. Mau nanya, apa fisioterapi dan rehabilitasi bisa menangani guyon kanal sindrom? Adakah guyon kanal sindrom? Ada. Nggak, bukan guyon-guyonan ya. Iya, makanya gue kayak, ini lagi bercanda kan nih si anjing nih. Gue taunya kan carpal tunnel. Ini guyon kanal sindrom dan seberapa efektif dibandingkan bedah. Nah, menarik nih, ada pertanyaan lebih lanjut. Sebenarnya guyon kanal ini di sebelah persis carpal tunnel. Jadi carpal tunnel itu kan di pergelangan tangan kita, yang lewat di bawah situ adalah median nerve atau saraf medianus. Untuk mempersarafi jari-jari kita yang di sini. Bahasa apa itu mempersarafi, itu bahasa apa, Dok? Iya, ya apa dong habisnya? Menjadi syaraf. Enggak, mempersarafi. Kata dasar syaraf. Mensarafi ya. Kata dasar syaraf. Iya. Ya kan? Imbuhannya per syaraf. Enggak ada. Per syarafi enggak ada. Ya pokoknya Oke. Mempersarafi. Memberikan suplai saraf. Nah, ini jari-jari kita yang di tengah ini. 3 ini terutama. Kemudian guyon kanal itu di sebelah dalamnya sini. Itu yang ada ulnar nerve istilahnya. Nanti mungkin bisa kasih chart kali ya. Saraf ulnaris itu untuk jari kelingking dan jari manis ini. Oh, karena kalau karpal ini. Karpal ini lebih ke 3 yang sini. Ini yang 2. Ini untuk ulnaris. Nah, jadi ini guyon kanal persis di sebelahnya. Sama dengan carpal tunnel, bisa kita terapi. Jadi itu biasanya terjadi adalah penyempitan dari rongga yang ada di pergelangan tangan kita sehingga sarafnya kejepit. Jadi kita bisa, ya itu biasanya
keluhannya antara nyeri atau kesemutan ke jari-jari. Nah, nah ini semakin gue denger lu ngomong, gue semakin yakin badan gue udah hancur bro. Rusak kayaknya gue udah. itu bisa kita terapi. Kita coba misalkan terjadi radang, kita turunin radangnya. Jadi kita kalau dia radang kan dia bengkak, dia bisa menyempitkan rongga di situ. Jadi kita menurunkan bengkaknya, jadi dia lebih halus lagi. Atau kalau memang dia sudah lebih parah, itu ada opsi untuk biasanya disuntik. Jadi kita semacam itu istilahnya ada yang hidrodiseksi. Itu kita kayak lepas lah. Jadi kita lepas perlengketan di saraf itu, jadi dia lebih lepas. Jadi dia bisa ada rongganya. Jadi dia lebih terbebas. Oh jadi bukan bedah ya, cuma suntik. Itu suntik aja itu sebenarnya bisa. Itu opsi-opsinya ya. Tapi memang kalau itu sudah tidak bisa, udah dicoba segala macam nggak bisa, dan makin terjadi parah, makin sampai otot-ototnya mengecil semua sampai sakit sekali, itu mungkin baiknya dioperasi. Itu juga bisa. Jadi dioperasi itu akan dibuka dan dilepasin itu perlengketan dan penyempitan dari sarafnya. Tapi itu biasanya opsi terakhir. Udah parah banget berarti ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi sebenarnya kalau bisa dicek, cari tahu dulu derajat keparahannya, karena kalau sebenarnya lu nggak parah pun dioperasi bisa, tapi kan ngapain gitu. Lebih tepatnya kan mungkin seperti itu. Jadi dicek aja. Nah, ini pertanyaan dari gue dulu dok. Mitos apa fakta? Oke. Katanya suruh kalau mau ngecek lu carpal tunnel atau enggak, katanya gini. Bener gak? Salah. Katanya gini. Terus kalau sakit itu artinya lu ada carpal tunnel. Katanya. Itu salah. Oke. Ini mitos, bener kan? Tapi itu lu pernah dengar kan mitos itu kan? Sebenarnya mungkin orangnya salah aja kali ya. Karena sebenarnya itu adalah suatu tes, benar-benar suatu tes, medical test. Tapi bukan buat carpal untuk tunnel. carpal tunnel. Buat apa? Itu untuk De Quervain syndrome. De Quervain. Keren ya? Kayak Tulis Spanyol gitu ya. De Quervain. De Quervain. Deku. Tenosynovitis. Apa? Tenosynovitis. Xenophonatitis. De Quervain, Xenophonatitis. Jadi itu adalah peradangan di tendon APL-EPB, abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Gue kayak lagi belajar di gereja Katolik, Latin semua. Latin semua. Ya istilah kedokteran Latin semua. Yeah. Jadi itu adalah yang ke jempol sini dong, yang nongol ini. Iya ini kan. Jadi kalau dia radang, kalau kita melakukan ini namanya Finkelstein test. Frankenstein test. Finkelstein test. Nih lu coba jadi gini nih, lurusin tangannya kan. Ya. Jempolnya turun. Jempolnya masukin. Terus lu turunin Tarik ke bawah. Sakit gak sini lu? Ini akan terasa Gua ketarik. hancur, Jack. Gua sakit banget hancurnya. Bunyi tetot gitu. Salah jawabannya. Jadi ini adalah Finkelstein test. Jadi dia akan Finkelstein menarik, test. jadi dia akan biasanya kalau keradangan di APL-EPB sini dia akan terasa sakit. Lu sakit gak? Enggak. Nah, kenapa gua sakit? Postur apa yang salah? Mungkin karena emang tightness. Kenapa lu ketawa? Banyak banget. Semua sendi dari atas sampai bawah itu ada aja. Bro, gini pasien bro. setia ini. Gini, masalahnya gini. Gua lagi duduk di kloset nih. Duduk blek keletek gitu kan aneh. Engkel bisa keletek pas lagi duduk itu kan Boker aneh. aja bisa keselewa coba. Gue baru denger sih. Gue kalau cerita ke dia tuh sampai kayak, iya dok kemarin gue ngecetat engkel kenapa? Lagi duduk sampai bingung. Apalagi? Tapi ini begini kenapa? Kenapa gue bisa merasa sakit? Posisi apa yang membuat ini sakit? Biasanya yang terjadi adalah overuse dari thumb. Thumb lu pakai buat apa nih? Bisa buat main Handphone. HP. Ada juga misalkan orang ibu-ibu nih yang baru punya bayi, dia banyak gendong-gendong bayi, itu banyak yang kena ini juga. Oh gendongnya pakai jempol. Jadi new baby, ya orang sebutnya new baby syndrome atau apa? Jadi kayak orang banyak gendong. Syndrome. Lupa nama persisnya sih, cuma maksudnya Gendong jadi, anjing juga nggak? ya well bisa juga sih gendong-gendong gitu. Jadi sakit di bagian jempolnya sini. De Quervain. Ntar ada tulisannya di sini. Karena percuma gue nggak bisa nyebutin. De Quervain. Vein. Ya. Vein as in vein. Nanti Oh, ditulis iya. aja. Nanti ditulis. Dia juga nggak yakin. Enggak, gue tahu. QUER. Iya, nggak usah flexing, nggak usah flexing, nggak usah flexing. Mentang-mentang baru lulus spesialis, Flexing. sombong. Gitu ya. Iya, udah. Iya, karena ini udah cukup, sakitnya luar udah biasa. cukup. Kocoknya udah cukup. Enggak. Gue coba pengen. Jadi gini gerakannya guys ya. Tapi tangannya ditarik sampai lurus. Jempolnya sekalian keluarinnya sekalian.
Enggak dong. Enggak dong. Jadi guys, terutama kan sebenarnya gue nanya ini karena gue yakin kita semua gini ya. Posisi kita tuh selalu handphone, main piano, oh keyboard ya kan. Pertanyaan satu lagi, bener nggak dok? Katanya kalau kita main handphone, kelingking jangan taruh sini. Oh. Ini banyak yang nanya nih. Ya, ini kayak sempat jadi fenomena di mana orang lihat ada band ya. Iya, gue sih. Ada band di. Gue sih nggak ada ya, kelilingnya. gue ngerasanya ya. Tapi bener gak? Itu jangan gitu, nggak baik karena syarafnya katanya sini berat apa gitu. Sebenarnya sih enggak juga. Selama lu nggak ada keluhan sakit, nggak ada keluhan kayak kesemutan atau kayak sampai. Kalau pernah ada orang yang datang dengan keluhan sakit banget sampai kayak berus kayak biru gitu, kayak bengkak gitu. Katanya kenapa kok bisa gini? Mungkin kebanyakan main iPad. iPad kan berat gitu. Terus pegangnya satu tangan, wow, strong banget. Jadi iPad. ya kan nggak tahu ya berapa lama pakai itu ya. Cuman jadi lebih ke ya kira-kira lah. Ini kan misalkan berat dia cuman kuatnya seberapa dan ini kan tulang. Kalau tulang ditekan terus dia akan merasa sakit juga. Sampai berus ya. Willis ya? Oke, lanjut ya. Bagaimana cara terapi ini dari Koro is the best? Mas Koro nih pemain basket. Waduh. Oke. Dulu, sekarang udah tua. Buat tight hamstring cara terapinya gimana dok? Koro dari Cilodong. Tight hamstring. Terapinya gimana? Ya sebenarnya secara semua tightness dari otot-otot Stretching. itu ya obatnya stretching dan nggak ada yang apa ya. Sebenarnya banyak cara untuk ngerilis otot ya. Jadi kalau kita tight, kalau kita stretching setiap hari itu akan sangat membantu fleksibilitas. Tapi kita bisa bantu juga dengan mempercepat proses itu dengan kayak memberikan beberapa alat, misalkan seperti ultrasound atau misalkan shockwave atau dengan massage itu kita bisa merilis tightness otot itu dengan lebih cepat. Ada juga dengan dry needling, itu dengan tusuk jarum itu juga bisa merilis. Saya lihat otot. Anda baru dry needling istri sendiri kemarin. Iya, betul Sungguh sekali. sebuah ritual yang aneh ya. Kenapa di dry needle dong? Tidak aneh lah. Oh iya. Anda mau? Anda saya bisa dry needle Enggak, kalau mau. terima kasih. Takutnya ditusuk terus lemak keluar ya kan takut. Itu sangat efektif sih untuk merilis otot-otot. Ya, tapi kayak dry needling memang lagi dalam tanda kutip lumayan ngehits ya belakangan ini. Saya cukup banyak ngelihat orang yang itu akhirnya yang dilakukan. Yeah. Sebelumnya kan ya gue juga seringnya urut gitu kan, masas. Terus kalau ke tempat lu 3 alat tuh biasa itu, panas, dingin, ultrasound. Iya bisa. Infrared, es, ultrasound. Itu paling sering itu tuh. Iya. Pas di punggung set perempuan gitu kan ultrasound. Di USG. Tapi jadi sebenarnya stretching. Yes. Dan kalau misalnya sudah terlalu parah atau sudah derajat keparahan yang cukup tinggi, bisa datang ke mungkin fisioterapis untuk bisa panas lah, dia bisa pakai infrared, bisa pakai alat apa, bisa dimasas, deep tissue massage ya biasanya. Ya. Udah pinter ya? Udah Langganan, pasien langganan pinter banget sekarang udah. gini, saya tuh dari ibu terus ke saya pas sebelum sakit sampai sesudah sakit ke Anda terus. Gimana nggak inget dong? Gitu. Gue masih inget loh yang stretching ini. Piriformis. Masih hafal gue. Pinter kan? Ada latihan Superman ya kan. Terakhir nih, pertanyaan dari what_mock Bu Wace. Ini Bu Wace, HNP bisa latihan di rumah nggak? Kalau skoliosis tadi kan udah dijawab. HNP dan skoliosis bisa latihan di rumah nggak? Nggak tahan antrinya kalau ke RS. Oke. Ada nggak latihan yang untuk di rumah? Bisa. Pertama harus tahu dulu fasenya apa ya. Kalau memang lagi sakit banget sih sebenarnya bagusnya diawasi latihannya. Jadi kalau lagi fase-fase akutnya nih diawasi di rumah sakit atau di klinik gitu ya. Mungkin Fase akut nih berarti pas sakit banget gitu ya? Iya, jadi kalau nggak mau ngantri di rumah sakit mungkin bisa cari klinik yang lebih relatif nggak ngantri ya. Jadi di situ ntar ditunjukin dulu gimana cara latihan yang benernya, posturnya yang bener gimana supaya nanti nggak salah di rumah. Tapi latihan di rumah sebenarnya bisa banget dan banyak video dan kebetulan saya juga baru bikin video untuk latihan untuk HNP di rumah. Jadi mungkin bisa dicek out nanti videonya. HNP itu apa sih? HNP itu adalah suatu orang sering bilangnya saraf kejepit. Itu yang terjadi adalah bantalan dari tulang belakang kita menonjol menekan saraf kita. Jadi ada latihan-latihan bisa dilakukan di rumah dan pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah itu juga saya ada videonya nanti bisa dicek di channel saya. Dr. Edward. Dr. Edward. HNP.
HNP. Haraf ngejepit. Haraf ngejepit. HNP. Berarti bisa ya Bu Wace, sebenarnya Tante Wace ini bisa latihan di rumah, nanti bisa dilihat videonya. Cuma kalau lagi-lagi seperti disclaimer di obat batuk, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ini yang di sini, ada yang mau nanya? Oh, apa impact negatifnya flat foot? Oke, sebenarnya bisa panjang jawabannya ya. Karena flat foot itu kan dasar dari tubuh kita. Kalau kita berdiri, itu jadi pijakan kan. Jadi kayak istilahnya fondasi dari tubuh kita kan. Jadi kalau fondasi kita dari awal udah goyang, itu sebenarnya bisa lari ke atas. Jadi pertama nih kalau untuk dari kakinya sendiri, kalau flat foot itu kalau parah dia bisa bikin kaki kita sakit kalau kita aktivitas berat kayak misalnya kita lari, kita jalan jauh itu bikin sakit. Itu untuk kakinya aja. Tapi untuk efek jangka panjangnya itu kalau flat foot dibiarkan itu bisa lari ke lutut juga karena dengan kita flat foot kita jatuh ke bawah kakinya kan jatuh ke bawah. Jadi lututnya cenderung jatuh ke dalam. Jadi ada perubahan biomekanika lutut yang bisa menyebabkan penuaan lutut juga nanti lebih lanjut. Dan ketika dia udah jatuh, dia muter ke bawah, dia bikin muter juga di pinggang, nanti bisa bikin sakit pinggang juga. Jadi itu kayak efek jangka panjangnya sih. Cuman tentu derajatnya berbeda-beda setiap orang, jadi emang harus dievaluasi secara lengkap juga sih. Basically, Dr. Edbert baru saja mendeskripsikan hidup saya. Lutut kena, pinggang kena, punggung belakang kena, ya kan? Kemarin gue berapa? C3, C4 ya? Lupa ya? C5, C6? C5, C6 ya? Apa C3, C4, C5, C6? Juga lupa. Tinggal kurang satu lagi straight tuh, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi sebenarnya kalau flat foot, kalau bisa diperiksakan, terutama kalau memang kalian sudah yakin, kalau misalnya kayaknya flat foot gitu, biasanya rasa-rasa yang dirasakan tuh kalau jalan cepet capek, cepet pegel. Pegel di bagian tengah di bawah ya, situ. Di bagian tengahnya persis, ya. Lu bukan flat sih itu sebenarnya, fat foot. Fat foot, itu beda lagi sih. Beda lagi. Beda, soalnya itu nggak ada di istilah kedokteran, diet kalau yang itu. Jawaban. Tugas di situ hari apa aja dok? Biasanya berpraktek? Sekarang sih Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Kalaupun nggak bisa datang di hari itu, ada tim dokternya Dr. Edbert juga. Di sana juga bisa deep tissue massage, bisa ada dry needling ada. Dry needling bisa. Bisa fisioterapi pakai alat juga dengan latihan kalau udah ada keluhan dan lain sebagainya. Kemudian ada kamar kosan 2x3. Kamar mandi luar tapi ya. Gak ada. Free wifi, terus gratis aqua gelas, gratis air mineral gelas. Jadi bagus. Relaksanya tuh gratis. Jadi Mandi juga bisa. Kenapa ada tip mandi Anda? Sampai ketemu di Senang Sehat berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Siapa tahu kalian ada pertanyaan. Nanti gue juga akan kasih alamatnya kliniknya Dr. Edbert, Physio Medical Clinic, Jalan Sambas 3, nomor 8, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya akan gue tulis di bawah juga. Jangan lupa subscribe, sekali lagi. Nyalakan lonceng. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Subscribe. Sampai jumpa di Senang Sehat berikutnya. Saya Dwika Putra pamit dan dadah. Terima kasih dong. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.